Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita akan belajar materi biologi SMA kelas 10 mengenai protista. Kita akan belajar bersama teman kita Alifah, Ajeng, dan Tiwi. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan peranannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Protista merupakan salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kingdom protista bersifat polifiletik, yaitu anggotanya berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Ciri-ciri umum protista itu ada 3. Yang pertama eukariotik, uniseluler atau multiseluler koloni, dan yang ketiga umumnya bersifat aerob. Karena bersifat polifiletik, maka secara garis besar protista dibagi menjadi 3. Yang pertama protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang ketiga adalah protista mirip hewan atau protozoa. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan bagaimana teman kita Alifah, Ajeng, dan Tiwi dalam melakukan pengamatan terhadap protista. Selamat mengikuti. Aduh. Tiwi, kamu kenapa? Ajeng, ini tadi tuh saya haus banget. Terus beli ini di depan. Terus pas udah diminum, perutnya nggak enak gitu, aneh gitu loh. Jangan-jangan itu di airnya ada makhluk hidupnya gitu loh. Hah? Makhluk hidup? Iya. Lihat gak, ini tuh air, Jeng. Mana ada makhluk hidup di air ini? Kamu tuh lupa ya, Bu Ana tuh pernah jelasin loh pelajaran tentang protista. Yang makhluk hidup, yang mirip setengah mirip hewan, setengah mirip tumbuhan, setengah mirip fungi. Protista? Iya, lupa ya kamu. Gimana kalau sekarang kita ke tempat Alifah? Katanya dia lagi ngamatin protista loh. Ya udah, boleh. Yuk. Yuk. Ada Tiwi sama Ajeng, mau apa ya kesini? Boleh masuk? Ya boleh, ayo masuk. Alifah lagi ngapain? Kayaknya seru banget. Tanya kamu lagi ngamatin protista ya? Iya, saya lagi mendata jenis-jenis protista yang ada pada air-air ini. Ini air-air apaan, Alifah? Oh, semua air ini saya buat sendiri. Ini adalah kultur protista. Kalau yang ini dari air rendaman jerami, yang ini dari air got, yang ini dari air kolam. Yaudah yuk kita amatin bareng-bareng. Yuk, aku juga penasaran. Nah, pertama kita ambil setetes air. Lalu kita serap dengan tisu. Setelah itu kita letakkan di bawah mikroskop. Jeng Tiu, saya sudah ketemu loh gambarnya. Coba deh kalian lihat. Oh iya. Gantian dong. Oh ya, aku juga sudah punya loh rekamannya. Bentar ya, aku cari dulu. Nah, ini dia. Wah, ini apa aja, Alifah? Bentar deh. Kalau dilihat dari buku ini, makhluk hidup yang kita amati itu memiliki alat gerak rambut getar ya? Iya, bener banget. Sebenarnya itu protista dibagi menjadi 3 filum. Yang pertama, protista mirip hewan. Yang kedua, protista mirip tumbuhan. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, kalau yang itu protista mirip hewan. Tahu nggak kenapa dibilang mirip hewan? Pasti kan ada rambut getar ya? Karena bisa bergerak ya? Iya, bener banget. Makhluk hidup tersebut memiliki alat gerak. Nah, aku juga punya loh video yang lainnya. Sebentar ya, aku cari dulu. Nah, hewan ini namanya paramecium. Lihat G, alat geraknya. Dia memiliki alat gerak dengan nama silia. Di dalamnya juga dia memiliki vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau vakuola makanan untuk mencerna makanan, seperti diatom contohnya. Emang diatom itu apaan? Oh, kalau diatom itu protista mirip tumbuhan atau alga.
Oh, keren banget ya. Ini apa aja isinya? Ciri-ciri atau isi dari paramecium itu yang pertama ada silia. Nah, Tiwi, silia itu adalah rambut getar yang digunakan untuk bergerak paramecium. Yang kedua ada sitostoma. Nah, kalau sitostoma terletak di bawah celah mulut atau oral groove. Yang ketiga celah mulut. Nah, kalau celah mulut itu yang ini untuk memakan makanan. Yang keempat adalah vakuola makanan. Kalau vakuola makanan gunanya untuk mencerna makanan, salah satunya seperti diatom tadi. Ada juga vakuola kontraktil. Kalau vakuola kontraktil di gambar ini tidak terlihat dengan jelas, tapi kalau misalnya kita membuka di buku, vakuola kontraktil bentuknya menyerupai bintang. Nah, kemudian paramecium juga memiliki dua inti. Yang pertama mikronukleus dan makronukleus. Nah, kalau mikronukleus gunanya untuk fungsi generatif. Nah, kalau yang makronukleus gunanya untuk fungsi vegetatif. Keduanya memiliki fungsi untuk alat perkembangbiakan atau alat untuk reproduksi. Nah, yang terakhir ada trikokis. Nah, kalau trikokis itu terletak di bawah membran sel, gunanya untuk mempertahankan diri dari musuh. Oh, gitu. Anak-anak, apa yang dilihat oleh Alifah, Tiwi, dan Ajeng dalam mikroskop tadi sebenarnya adalah salah satu jenis dari protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Protozoa itu sendiri terbagi menjadi 4 berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, yaitu yang pertama Phylum Rhizopoda. Rhizopoda memiliki alat gerak berupa pseudopodia, contohnya Amoeba proteus. Yang kedua yaitu Flagellata. Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel, contohnya Euglena viridis. Yang ketiga Ciliata. Ciliata memiliki alat gerak berupa cilia, contohnya Paramecium caudatum. Dan yang keempat yaitu Sporozoa, tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium malaria. Nah, tadi teman-teman kita menyaksikan video. Ada 2 video yang menggambarkan tentang Paramecium caudatum, di mana pada video yang pertama Paramecium caudatumnya dalam vakuolanya terdapat diatom yang sedang dicerna oleh Paramecium tersebut. Kemudian dalam video yang kedua Paramecium caudatumnya tampak jelas. Video berikutnya kita lihat. Ini adalah video dari Euglena viridis. Euglena viridis ini termasuk dalam phylum Euglenophyta, merupakan protista mirip tumbuhan. Tampak di gambar ya di layar, itu Euglena viridis bentuknya memanjang dengan satu flagel dan memiliki bintik mata. Warnanya hijau karena dia memiliki klorofil. Kemudian di antara Euglena viridis ini terdapat Chlorococcum yang bentuknya lingkaran. Keduanya ini diambil dari air yang berwarna hijau atau air kolam yang berwarna hijau. Kita lihat gambar berikutnya, ini adalah gambar diatom dari phylum Basilyriophyta. Diatom merupakan ganggang yang memiliki struktur yang tersusun atas bagian tutup yang disebut epiteka dan bagian wadah yang disebut hipoteka. Kemudian ini adalah gambar beberapa perwakilan dari protista mirip tumbuhan. Di sini ada Spirogyra, kemudian ada Ulva, keduanya berasal dari phylum Chlorophyta, kemudian ada Sargassum dari phylum Phaeophyta, ada Dinobrion itu dari Chrysophyta, dan ada Pulmaria palmata itu dari Rhodophyta. Klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen fotosintetik dan bentuk cadangan makanan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama Euglenophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, dan Basilyriophyta. Ada satu lagi protista yang belum disebutkan, yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan anggota lama dari kingdom fungi. Jamur protista dipindahkan dari kingdom fungi karena memiliki cara reproduksi dan siklus hidupnya yang sesungguhnya berbeda dengan kingdom fungi. Protista mirip jamur terbagi menjadi 2, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Myxomycota merupakan slime moth atau jamur lendir dengan ciri-ciri yang pertama heterotrop, yang kedua aseluler, ketiga berpigmen kuning atau jingga atau warna lain yang terang, serta memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau flagellum. Myxomycota hidup pada 2 fase, yaitu fase amoeboid
pada saat bebas, dan yang kedua fase dewasa pada saat reproduksi. Myxomicota hidup sebagai agregat dengan sitoplasma berinti banyak yang disebut plasmodium. Plasmodium mendapatkan makanan dengan cara menelan organisme lain secara fagositosis. Pada fase dewasa, jamur lendir bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, atau pembentukan spora berflagel yang disebut myxoflagel yang akan menjadi myxoamoeba. Yang kedua, reproduksi seksual dilakukan dengan cara peleburan dua myxoamoeba menjadi amoebozigot. Contohnya Dictyostelium discoidum dan Fusarium sp. Kita lihat pada layar, ini adalah video dari Myxomicota atau jamur lendir. Ada dua spesies. Spesies yang pertama yaitu Fusarium yang berwarna oranye. Di situ adalah tampak agregat yang berupa plasmodium. Ini dalam gerakan yang dipercepat, dia melakukan reproduksi. Yang kedua yaitu Oomycota atau water moth atau disebut juga jamur air. Jamur air adalah jamur protista dengan ciri-ciri heterotrop, umumnya uniseluler, tersusun atas hifa senositik, berdinding sel tersusun atas selulosa namun tidak memiliki kloroplas. Jamur air bereproduksi secara aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan zoospora yang memiliki dua flagel. Kemudian reproduksi seksual dilakukan dengan menghasilkan zigot dari pertemuan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridium dan gamet betina yang dihasilkan oleh oogonium. Contohnya Phytophthora infestan yaitu parasit pada kentang dan tomat serta Saprolegnia yang merupakan parasit pada ikan. Di sini ada video Oomycota atau jamur air, tampak hifa yang memanjang dan zoospora yang berada di dalam zoosporangium. Kemudian yang di bawah ini, di bawahnya ini adalah oospora. Oospora sendiri merupakan zigot yang berasal dari reproduksi secara seksual. Anak-anak, sekarang mari kita saksikan bagaimana Alifah, Ajeng, dan Tiwi mempelajari tentang peranan protista dalam kehidupan. Aku mau coba lihat makhluk hidup lain dari air hijau itu. Boleh Ya nggak? sudah Jeng, silahkan coba-coba saja. Hei, lihat ke, aku menemukan protozoa jenis lain, tapi ini tidak memiliki alat gerak. Ah, masa? Coba lihat. Aku juga mau lihat dong Jeng. Oh, begitu. Mau lihat? Iya gantian ya. Oh, ini pasti amuba. Dia bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Aku juga sudah punya sih sebenarnya rekaman videonya. Sebentar ya, aku cari dulu. Nah, ini dia. Wah, keren banget ya. Itu apa aja ya? Makhluk hidup yang bergerak tanpa alat gerak itu pasti amuba ya? Iya, bener banget. Itu tuh amuba dari kelas Rhizopoda. Kalau yang jalannya cepet banget itu bertubuh ramping memanjang, itu apa? Nah, itu tuh diatom. Diatom itu protista mirip tumbuhan. Lihat G, yang warnanya ada hijau-hijaunya itu. Berarti ia mampu melakukan fotosintesis, sama dengan yang berbentuk lingkaran dan tidak bergerak cepat itu. Nah, itu namanya Chlorococcum dari kelas Chlorophyta. Saya juga punya loh video amoeba yang sedang memakan Chlorococcum. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini dia videonya. Wah, keren banget ya. Kalau gitu, Chlorococcum juga termasuk protista tumbuhan dong? Iya, benar sekali Tiwi. Berarti amuba tuh doyan makan Chlorococcum ya? Iya bener Jeng, saya juga punya lah video amuba yang sangat jelas dari Bu Ana waktu itu. Ini dia videonya. Nah, ini dia videonya. Wow, jalannya cepet banget. Iya, kalau protista mirip hewan, pasti geraknya cepet. Di buku ini,
protista mirip tumbuhan dapat disebut sebagai fitoplankton bila dia uniseluler. Nah, dan dapat juga disebut dengan ganggang bila dia multiseluler. Ini ada nih ciri-cirinya, mau saya bacakan. Ayo Tiwi bacain dong. Nih, saya bacain ya. Yang pertama itu dinding sel yang terbuat dari selulosa yang sangat tipis. Nah, yang kedua, membran sel dilengkapi lapisan pelikel yang lentur di bawahnya. Yang ketiga, kloroplas, organel yang mengandung pigmen fotosintetik untuk fotosintesis. Yang keempat, ada granula penyimpanan tersebar di dalam kloroplas yang digunakan untuk menyimpan karbohidrat atau pati. Adapun yang kelima, yaitu pirenoid, tempat penyimpanan karbohidrat utama yang terletak di dalam kloroplas. Saya lanjut baca ya. Yang keenam, ada bintik mata, mengatur cahaya masuk ke detektor cahaya. Detektor cahaya akan menerima cahaya yang diatur bintik mata. Kemudian, sel bergerak mengikuti arah cahaya. Yang ketujuh, ada vakuola kontraktil sebagai alat untuk osmoregulasi. Yang kedelapan, ada vakuola makanan sebagai alat pencernaan makanan yang masuk melalui sitostoma. Yang kesembilan, ada flagel, dimiliki spesies motil atau dapat bergerak bebas. Iya benar sekali Tiwi Ajeng. Saya juga sudah menemukan loh jenis protista yang mirip dengan hewan tapi juga mirip dengan tumbuhan. Nah dia mempunyai klorofil tapi dia juga mempunyai alat gerak. Mau lihat nggak videonya? Aku mau lihat. Sudah aku cari dulu ya. Nah ini dia videonya. Nah, yang bulat-bulat itu namanya klorokokum. Tetapi yang ada bintik mata merahnya itu namanya Eulena viridis. Eulena viridis adalah salah satu filum Euglenophyta. Nah, dia hidup secara autotrof ketika mendapatkan cahaya dan hidup secara heterotrof ketika kekurangan cahaya. Begitu. Aku mau lihat makhluk hidup lain yang ada di air hijau itu selain amoeba. Silahkan Jeng cari aja sendiri. Kalau ini apa? Warnanya hijau dan bertubuh panjang. Coba dong Jeng, aku mau lihat. Kalau ini namanya Spirogyra, masih termasuk ganggang hijau juga. Kamu mau lihat nggak Tiu? Coba. Kalau dari buku ini, Yang mana? yang ini kan yang kamu temukan tadi? Oh iya itu. Nih, Oh iya, ini benar. adalah Spirogyra, termasuk ganggang hijau atau Chlorophyta yang berbentuk filamen. Selain warna hijau, ternyata ganggang juga memiliki warna-warna lain ya, Alifah? Iya benar sekali, itu karena klasifikasi ganggang hijau berdasarkan pigmen fotosintetik dan cadangan makanannya. Misalnya nih ya, yang di buku ini, saya bacain ya yang pertama. Dari filum Euglenophyta dengan warna hijau, dia memiliki pigmen tambahan berupa karoten dan xanthofil. Bentuk cadangan makanannya berupa paramilum. Selanjutnya, berwarna hijau yang merupakan filum dari Chlorophyta, memiliki pigmen tambahan berupa karoten. Bentuk cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum atau pati dan juga minyak. Selain itu, dari filum Rhodophyta memiliki warna merah. Nah, pigmen tambahannya berupa phycoerythrin dan phycocyanin. Bentuk cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluorid. Selanjutnya, dari filum Pyrophyta dengan warna coklat kemerahan. Pigmen tambahan berupa karoten dan xanthofil. Bentuk cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Kalau di sini ada yang warna coklat keemasan juga, Pak. Itu apa? Nah, kalau yang coklat keemasan dari filum Chrysophyta dan Basilyriophyta. Pigmen tambahan berupa fukosantin, karoten, dan xanthofil. Kalau bentuk cadangan makanannya disimpan dalam bentuk leukosin dan laminarin. Bentar. Kalau yang warna coklat ada nggak? Kalau misalnya ada, bentuk cadangan makanannya itu gimana? Nah, kalau yang warna coklat itu tuh dari filum Phaeophyta. Nah, pigmennya juga berupa fukosantin dan xanthofil. Kalau bentuk cadangan makanannya disimpan dalam bentuk laminarin. Oh, bentar deh, Pak. Tadi di video yang ketiga ada gambar amoeba, rhizopoda, chorococcum, dan apa ya satunya lagi? Oh iya, diatom dari alga. Coba lihat lagi, Pak. Sebentar ya, ini dia videonya. Nah, ini dia.
Seru banget sepertinya. Itu yang tampak memanjang, apa itu Spirogyra? Iya, benar sekali Tiwi. Bentuk dari alga memanglah sangat bermacam-macam. Oh, begitu. Berarti ada dong peranan protista dalam kehidupan yang menguntungkan dan merugikan. Kalau yang menguntungkan itu apa saja sih, Tiu? Kalau yang menguntungkan tuh ada beberapa sih ini, mau aku bacain. Mau dong. Yang pertama itu ada Euglena viridis sebagai parameter pencemaran. Yang kedua itu ada diatom sebagai campuran semen. Yang ketiga itu ada gelidium sebagai bahan pembuatan agar-agar, es krim, dan kosmetik. Kalau yang merugikan itu apa saja ya, Jeng? Kamu tahu nggak? Ada juga yang merugikan, aku bacain beberapa ya. Nih, yang pertama saprolegnia yang merupakan parasit pada ikan. Yang kedua ada Entamoeba gingivalis yang menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga adalah Entamoeba coli yang menyebabkan diare. Nah, kamu ingat gak Tiwi? Kamu sakit perut gara-gara abis beli minum di depan. Itu berarti di dalam airnya ada Entamoeba colinya. Loh, Tiu, emang kamu habis sakit perut ya? Iya. Kan kita kesini gara-gara dia sakit perut. Oh, gitu. Makanya kalau minum air jangan sembarangan. Iya deh, saya nggak bakal minum air sembarangan lagi. Sekarang saya tahu kalau di air itu ternyata ada makhluk hidupnya juga. Janji deh nggak bakal minum lagi. Janji. Jangan Demikian anak-anak pelajaran mengenai protista hari ini. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Tetaplah semangat belajar karena tiada kata sia-sia untuk sebuah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.